Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Aji Pratama, NPM 181601116 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bandar Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi pembelajaran atau yang dikenal dengan micro teaching. Bab 1, Hakikat pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro atau simulasi pembelajaran dan dikenal dengan micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Jadi micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan pembelajaran mikro yang pertama, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru. 2. Memfasilitasi, melatih, dan membina calon guru dalam hal keterampilan mengajar. Yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar agar memperoleh kemampuan maksimal. Yang keempat, memberi kesempatan kepada calon guru maupun guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang kelima, kepada setiap yang berlatih dapat meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, manfaat dari pembelajaran mikro. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa atau calon guru, yaitu dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan yang harus dikuasainya secara lebih terkendali. Yang kedua, manfaat bagi guru, yaitu dapat melatih untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang ketiga, manfaat bagi supervisor, yaitu dapat memberikan masukan, saran, maupun solusi yang lebih akurat. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran mikro. Sesuai namanya, mikro yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil sebagai suatu pendekatan pembelajaran. Penyederhanaan melalui pembelajaran mikro dianggap cukup penting. Walaupun bentuk kecil pembelajaran micro teaching bersifat disederhanakan, tetapi tetap dalam bentuk pembelajaran sederhananya atau real teaching. Adapun prinsip pembelajaran mikro, yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi, yaitu suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran dan seluruh kekuatan energi. Yang kedua, prinsip aktivitas, yaitu proses kegiatan yang aktif bagi aktivitas fisik, sosial, maupun emosional. Yang ketiga, balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah ditunjukkan oleh siswa. Yang keempat, prinsip tantangan, yaitu pemberian stimulus yang dengan stimulus tersebut siswa akan tertantang sehingga muncul keinginan untuk mencoba. Yang kelima, perbedaan individual. Perbedaan individual yang dimiliki oleh individu akan membawa perbedaan terhadap kebiasaan dan cara belajarnya. Selanjutnya, materi tentang unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, micro teaching is real teaching, yaitu proses latihan yang dikembangkan dalam pembelajaran mikro adalah kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Yang kedua, micro teaching lessen the complication of normal classroom teaching, yang merupakan kegiatan latihan membaca jalan yang lebih disederhanakan. Yang ketiga, micro teaching on training for the accomplishment of specific case, yaitu latihan hanya difokuskan pada jenis-jenis keterampilan. Yang keempat, ada micro teaching of the increased control of practice, merupakan untuk
meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan. Kemudian bab 2. Mengenai bab 2 membahas metodologi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pertama, pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. Yang kedua, pendekatan saintifik. Merupakan pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Adapun penerapan pembelajaran tematik sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaturan jadwal. Jadwal pembelajaran perlu dibuat sesuai dengan waktu dan tema yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yaitu untuk membuat media pembelajaran, menyampaikan materi ajar, dan mencari sumber belajar. Yang ketiga, ada persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Merupakan memahami hakikat pembelajaran dengan mendalami jenis-jenis keterampilan mengajar, melakukan observasi ke sekolah, membuat persiapan tertulis, dan membuat kelompok. Selanjutnya, materi penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap atau afektif. Penilaian ini dapat dilakukan melalui observasi penilaian diri. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Pendidik dapat menilai kompetensi ini melalui tes tulis maupun tes lisan. Yang ketiga, ada penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian ini dapat dilakukan melalui praktek kerja secara langsung. Bab 3. Materi mengenai bab 3 yaitu ada keterampilan dasar mengajar. Ada beberapa keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pelajaran. Membuka yang baik akan mampu mengantarkan atau mengkondisikan kegiatan pembelajaran berikutnya dengan lebih baik, lancar, dan berkualitas. Yang kedua, ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar secara optimal, serta keterampilan mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Yang ketiga, ada keterampilan menggunakan media. Dengan media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, komponen, dan lainnya. Contoh media atau alat pembelajaran yaitu media audio, media visual, dan media audio visual. Yang keempat, ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis, menunjukkan bahwa ada hubungan status pesan dengan pesan yang lain. Kemampuan ini sangat diperlukan oleh seorang guru sehingga pembicaraannya dapat efektif dan dapat bermakna bagi peserta didik. Kelima, keterampilan variasi stimulus, yaitu upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau bervariasi, sehingga memungkinkan siswa untuk merespon menggunakan alat inderanya dengan baik. Yang keenam, ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk menerima keterangan. Tujuannya untuk meningkatkan rasa ingin tahu sehingga mendorong siswa untuk mencari tahu dan menggali sumber pembelajaran lebih luas. Yang ketujuh, ada keterampilan memberi penguatan. Keterampilan dasar penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan kegiatan dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik. Yang kedelapan, ada keterampilan membimbing diskusi kelompok.
Membimbing diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam berinteraksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Kesembilan, ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik secara akurat, maka guru dapat mencermati permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang ke-10, ada keterampilan menutup pelajaran. Menutup pembelajaran merupakan salah satu upaya refleksi untuk menyimpulkan guna memberi pemahaman yang menyeluruh kepada peserta didik mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.